aku Naila Purnama. Saya Jenny Zhang. Kita dari cast film Labinak, mereka ada di sini. Dan saat ini kita lagi di The Chapter Tirto ID. Boleh diceritain dulu nggak, film Labinak ini tentang apa? Oke, jadi film Labinak ini sebenarnya tentang perjuangan seorang ibu dan anak yang datang dari kaum bawah, terus tiba-tiba dikasih tawaran-tawaran menarik nih dari Tawaran-tawaran manis. mereka. Iya. Tawaran-tawaran manis hingga akhirnya kita pindah ke Jakarta dan mulai mengalami hal-hal aneh. Kalau Kak Naila dan Kak Jenny sendiri di sini memerankan siapa? Oke, aku di sini berperan sebagai Yanti. Yanti itu anak dari Ibu Najwa, namanya, yang diperanin sama Bu Rehanun. Najwa sama Yanti ini cuma hidup berdua doang, jadi Yanti nggak punya bapak, dia cuma tinggal sama ibunya. Dan Yanti itu remaja yang punya cita-cita dan keinginan yang besar, anaknya lumayan ambisius. Oke, kalau saya sendiri, saya berperan sebagai Diana. Nah, Diana ini adalah penghubung antara dunia luar dengan dalam sekte. Jadi dia adalah salah satu orang kepercayaan di Yayasan Payung Emas. Apapun itu, dia yang istilahnya dia tuh marketingnya untuk keluar sana untuk merekrut orang-orang, dan salah satunya mencari mereka. Cita. Iya. Waktu pertama kali baca naskahnya gimana? Apa yang bikin kalian tertarik untuk ambil peran di sini? Oke. Sebenarnya dari judulnya aja menarik banget ya. Kayaknya Sangat banyak mengerikan yang nggak ya. notice kalau Labinak itu kalau dibalik kan sebenarnya Kanibal. Jadi memang waktu awal baca naskahnya, pertama aku rasa ini bukan horor pada umumnya. Banyak banget adegan-adegan menarik yang sebenarnya kalau misalnya pas lagi baca terus dibayangin tuh kayak ini visualnya bakal Serem. kayak gimana ya gitu, serem banget. Makanya aku kayak aku harus jadi bagian sih dari film Labinak ini. Kalau saya sendiri, kenapa saya terima karakter ini untuk film ini, karena selama saya berkarir kayaknya dapatnya perannya baik-baik aja gitu. Nah, untuk untuk kali juga baik ini, kan, Bu? Baik sekali, baik. Nah, untuk kenapa saya ambil ini, karena memang salah satu peran yang berbeda di karir saya selama sebagai seorang aktor. Jadi berbeda aja dan sangat menarik perannya. Jadi saya decide untuk kayaknya saya harus bergabung di project ini. Berarti Yanti sama Diana itu bertolak belakang ya? Betul, kita beda kubu. Beda kubu. Iya. Tapi banyak interaksi kubu. antara Yanti sama Diana. Sebenarnya kalau kita ada ya, Ada. cuma nggak terlalu banyak Iya. sih. Lebih banyaknya ibu ya yang Ibu. interaksi sama yayasan. Tadi mungkin dari cerita sedikit tadi kan Labinak ini agak serem ya mungkin kali ya, kanibal. Mungkin ada riset-riset atau pendekatan khusus nggak buat mendalami karakter masing-masing? Kalau untuk riset mungkin baca beberapa cerita, mungkin kalian tahu ya, kayak cerita Sumanto misalnya, kira-kira dia seperti apa pada saat dia melakukan apa gitu. Terus banyak nonton film lah ya tentunya mengenai hal-hal seperti ini. Tapi enggak yang juga kayak benar-benar makan enggak ya. Iya. Jadi hanya meriset Risetnya dari cerita-cerita ya, beberapa cerita mungkin kejadian ada di luar negeri dan dalam negeri, mungkin kita cari apa sih sebenarnya yang men-trigger seorang bisa menjadi kanibal misalnya, hal-hal seperti itulah gitu. Kalau dari aku sendiri kan dari point of view yang lain ya. Sebenarnya buat riset itu lebih ke riset mendalami karakternya aja sih, karena kan karakter Yanti ini dia sebagai anak tunggal ya, kebetulan aku nggak pernah, karena aku punya kakak kan, jadi aku harus riset gimana sih rasanya jadi anak tunggal yang cuma tinggal sama ibunya. Terus juga dia kan emang maksudnya terpengaruh banget sama sosial media, yang dimana aku rasa itu relatable banget sama anak-anak seumuran aku sekarang, yang benar-benar kayak dia lihat apa di sosmed itu langsung kayak pengen kehidupan FOMO. mereka enak, FOMO. Iya. Padahal nggak selamanya yang kita lihat di sosial media tuh kayak benar. Seindah itu enggak. Sebenarnya enggak gitu sih paling. Kak Naila tadi kan memerankan anak dari seorang ibu ya. Kalau saya yang berjuang mati-matian juga untuk melindunginya dari sekte kanibal. Betul.
gimana membangun chemistry dengan Raihanun yang jadi Aduh, aku seneng banget lagi, kebetulan diuntungkan banget dengan ini tuh bukan project pertama aku sama Bu Hanun. Jadi ini kita syutingnya tahun lalu, dan di tahun yang sama tuh aku sebelumnya sempat satu project, jadi nggak terlalu susah sebenarnya buat ngebangun chemistry. Dan banyak banget juga sih aku pelajarin dari Ibu, gimana kita tetap manage chemistry walaupun lagi off cam. Jadi maupun kalau misalnya lagi nggak take pun kita tetap ngobrol, kita tetap act-nya sebagai ibu dan anak. Bahkan kayak kalau misalnya lagi di lokasi, aku lebih sering nyamperin Bu Hanun daripada mama saya sendiri gitu sebenarnya. Jadi emang lebih sedekat itu sih. Jadinya meraninnya juga lebih Real. enak ya, lebih real. Dan rasanya waktu pas waktu scene-scene yang emang mengharukan jadinya lebih ngena sih, karena feel-nya udah dapet banget. untuk Kak Jenny bisa di-spill dikit nggak karakternya, karakter Diana itu seperti apa Oke. sih? Dari trailer udah kelihatannya baik banget kan? Iya, agak misterius gitu. Kalau dari trailer kan memang kelihatan kan agak misterius ya orangnya, yang seperti saya bilang tadi di awalnya dia itu memang penghubung antara dunia luar dengan dalam sekte. Jadi dia orang kepercayaan, tapi di dalam diri dia sendiri juga dia punya rasa ketakutan itu sendiri sebenarnya. Nanti bisa-bisa gue dimakan gitu loh, bahasanya seperti itu. Tapi pada pada karakternya sendiri ini sebenarnya dia manipulatif sih. Gimana caranya pada saat dia keluar untuk mencari mangsa, ceritanya mencari mangsa, bagaimana agar mangsa ini bisa kita ambil untuk jadiin tumbal gitu. Jadi Ibu Diana ini ya manipulatif sih sebenarnya orangnya. Kalau mau dibilang baik, ya Baiknya sesuai manipulatif. perspektif dan cara orang melihat Ibu Diana seperti apa. Untuk film Labinang ini kan mengangkat tema kanibalisme, tapi juga ada menyentuh soal ketimpangan sosial dan kekerasan struktural. Ada nggak adegan atau dialog yang paling nempel dan menggugah buat kalian? Kalau saya sendiri sih seperti yang dilihat di trailer juga di awal itu ada bahasa apakah Ibu Najwa tidak capek menjadi guru honorer, terus seperti itu. Dan memang kan di Indonesia ini pada dasarnya seorang guru honorer itu kan memang, kalau menurut saya sendiri ya, saya melihat masih jauh ya dari taraf kehidupannya kalau bisa dibilang baik gitu, karena kan memang penghasilan mereka juga kalau dipikir-pikir itu kasihan banget sih, sampai kadang-kadang mereka ngajar itu sampai jauh banget di pelosok, tapi penghasilannya tidak sesuai dengan apa yang mereka beri gitu. Itu sih yang sangat membekas kalimat dari seorang Ibu Diana yang bisa kita angkat untuk disosialisasikan di lingkungan kita ya, kalau saya bilang seperti itu. Ya. Kalau aku sih lebih ke adegannya ya, gimana berasa banget emang sosial media itu jadi kayak apa ya, salah satu tolak ukurnya Gen Z yang kayak aduh gue harus jadi kayak dia nih gitu. Makanya emang sebenarnya kan Ibu Najwa itu susah payah banget buat ngejaga anaknya biar tetap sesuai sama apa yang menurut dia benar gitu. Tapi kan namanya kita ya remaja gitu pasti kayak aduh tapi dia kayak gini lagi mah pengen itu sih. Jadi ya kita Kebawa arus ya bahasanya. kebawa arus. Jadi emang harus banget bisa milih yang mana yang bisa kita ikutin, yang mana yang baik, yang mana yang ini kayaknya mencurigakan deh gitu. Jadi dari yang disebutin juga tadi ada seperti pesan sosialnya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut kalian, kenapa sih film Labinang ini yang genre horor ini bisa jadi media yang efektif buat menyampaikan kritik sosial? Karena ini kan film horor ya, Iya. dan rakyat kita, masyarakat kita itu masih senang dengan film horor ya tentunya. Jadi kenapa enggak beberapa pesan di film ini secara pesan moralnya itu bisa disampaikan melalui pesan ini, dan itu banyak sekali, kayak misalnya yang tadi jangan mudah terbawa dengan bujukan manis seperti itu. Terus ada banyak lah ya yang bisa tersampaikan. Kenapa enggak? Jadi kadang-kadang pesan moral itu bukan hanya dari film-film drama biasa aja atau film yang lain, tapi memang dari film horor juga bisa sih disampaikan ke masyarakat ya gitu. Iya sih pasti, karena kan emang film horor kayaknya banyak banget gitu Peminatnya. Jadi harapannya dengan adanya
film ini dengan genre yang cukup baru gitu, Iya. karena kan horor tapi beda nih horornya. Hmm. Jadi bisa nge-guide lebih banyak orang biar pesan moralnya juga tersebar lebih luas. Iya. Nah, setelah menjalani pengalaman ya setelah syuting di film ini, ada nggak perubahan cara kalian memandang isu-isu kayak yang tadi disebutin, seperti kekerasan terhadap perempuan atau ketimpangan sosial, ada cara pandangan yang berubah? Iya, Ada kayak sih pasti. pasti ada. Kayak misalnya sebagai seorang guru ya, kita guru honorer ya, terutama mereka bekerja di pelosok desa mana dan pendapatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu satu. Terus yang kedua, pesan moral itu jangan mudah terbawa arus sebenarnya. Kayak misalnya ada bujukan-bujukan manis, memang sih secara sosialnya kita ngelihatnya memang kan lagi Indonesia ini kan bener-bener lagi kayak amburadul ya kalau menurut saya sendiri gitu. Bukan ke politik tapi ya menurut saya tuh amburadul banget gitu sekarang. Jadi banyak orang yang memang suka terhanyut dengan rayuan-rayuan yang akhirnya itu membuat mereka sengsara. Seperti itu sih kalau menurut saya. Iya, sama sih kurang lebih. Iya nggak? Gitu. Setuju. Duain. Jangan terpengaruh dengan bujuk rayu gitu Kalau di yang replay, akhirnya sengsara dua. gitu. Ya, mungkin dari film keseluruhan kan ada kanibal, mungkin sama ada ketimpangan sosial, kan itu memang menegangkan ya. Iya. Tapi ada nggak mungkin di film atau di balik layar gitu ada kejadian seru atau lucu nggak? Kejadian seru pas tiap hari seru ya, kalau Iya, pas kita kalau syuting sih seru. Tapi emang ada lucu banget itu adalah karena sebenarnya kalau misalnya bisa lihat dari trailer ya, jadi ada bagian yang ritualnya kan. Dan ritual ini tuh Ada emang mantra. ada mantranya. Pertama kali pas kita lagi reading, terus kan yang baca mantranya itu kan Om Arifin kan. Terus kita kayak ketawa karena Cara baca mantra cara itu kayak bacanya kayak pantun lagi gitu. pantun. Jadi tiap dia lagi baca mantra kita jawab cakep. Jadi itu kebawa sambil syuting ya. Jadi kita suka kayak ketawa aja gitu kalau Iya, ini. bener. Karena Lucu kan sih. mantranya asing buat kita. Jadi untuk pas didengar tuh kayak kok lucu Kayak ya. pantun ya gitu. Lumayan sih itu jadi bahan tawaan kita di lokasi. Iya. Apakah nanti buat para penonton nanti gituin aja kan? Mungkin Jadi nanti nggak serem dong. Lo lagi Biar bioskop nggak tegang begini-begini ya kan. Iya. Terus di bioskop cakep gitu. Enggak sih Lucu. kayaknya sih. Hanya kita yang tahu ya. biar gak tegang-tegang banget. Iya, benar. Tapi untuk kalau mungkin tantangan paling besar selama proses syuting gitu ya sampai selesai, mau secara teknis, emosional atau psikologis, atau mungkin ada hal-hal aneh gitu. Oke, kalau untuk saya sendiri memang ada adegan, kalau misalnya kalian lihat di trailer tuh ada adegan yang kayak memang kita makan ya, berpesta pora gitu. Nah itu ada adegan yang dimana memang kita ada apa kayak dummy ya kita bilang ya, dummy kayak usus, ada kayak apa, itu kayak kita bener-bener kayak gitu, itu pengalaman baru sih gitu. Jadi pengalaman baru yang kayak kita menghayal, karena kan sebagai aktor harus begitu ya, menghayal nikmat kan makannya kan. Harus Padahal menikmati rasanya ya. kayak apa tuh harus aslinya? terlihat nikmat tapi rasanya itu nggak karu-karuan sebenarnya gitu loh. Jadi itu membekas sekali sih sampai sekarang kayak aduh itu begitu banget gitu. Iya benar Parah tantangan banget. makanannya. Kalau buat aku sih tantangannya yang paling besar ya itu sih membangun kehidupan sama Ibu Hanun. Karena aku rasa salah satu kunci dari film ini adalah emang perjuangan ibu dan anaknya kan. Jadi gimana caranya supaya aku dan ibu bisa ngeliatin sosok ibu dan anak yang emang nyata gitu, yang emang deket sama masyarakat yang lain gitu. Kalau film ini bisa menghantui penonton bahkan setelah keluar dari bioskop gitu ya sampai rumah masih menghantui, kalian pengennya penonton pulang bawa perasaan atau pertanyaan apa? Perasaan kalau manusia lebih serem daripada setan sebenarnya. Ya sebenarnya yang ditakuti kita itu sebenarnya bukan hantu ya, tapi sebenarnya hantu dalam diri manusia sebenarnya. Setan dalam diri manusia itu yang sebenarnya harus lebih ditakuti gitu, karena kalau hantu itu kan memang dia nggak bisa nyentuh kita, nggak, ya menurut saya ya pribadi itu nggak bisa nyakiti kita, tapi kalau misalnya dalam diri manusia itu kan misalnya emosinya itu nggak terkontrol, terus amarahnya nggak terkontrol, tuh bisa jadi lebih setan daripada setan sih kalau menurut saya sendiri. Sama hati-hati aja sih kalau lagi makan, takutnya
Mana tuh ada yang nyelip ya. Tapi kalau pengalaman horor gitu nggak ada ya? Selama syuting sih nggak ada sih, nggak Kan ada. seru banget. Karena Seru memang hantunya lebih ke manusia. Iya. Hantunya Jadi ini emang bukan manusia. bukan hantu kuntilanak atau pocong Iya. gitu, tapi ini benar-benar kayak memang hantu dalam diri setan dalam diri manusia sih sebenarnya. Iya. Lebih ke itu. Emang setuju kan manusia lebih menyeramkan daripada Yes. Terakhir, kenapa orang-orang harus nonton Labina? Mereka ada di sini dan Karena- kapan film ini tayang? Dan karena itu berbeda sekali. hantu. Betul. Karena ini bukan hantu-hantu, tapi hantu dalam Iya. diri manusia. Dan walaupun ini dikemas dalam cerita yang menarik dan menegangkan, tapi pesan moralnya banyak banget yang Iya. bisa diambil. Juga nontonnya menyenangkan pastinya. Pasti menyenangkan. Habis itu habis makan sih kalau habis nonton menurut aku sih mending mukbang ya. Kayaknya seru sih, masih teringat. Pilihannya cuma gitu dua. kan. Pilihannya cuma dua. Makan dulu sebelum nonton Nah, itu. atau setelah nonton mukbang. Iya, itu dia. Kapan filmnya tayang? Film Labina mereka ada di sini akan tayang tanggal 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop. kesayangan kamu. Yeay.